Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini rencana saya ingin panen madu lebah api serana bolo di kotak budidaya saya selama 40 hari dari panen perdana. Sekarang rencana panen kedua mumpung sedang musim bunga Dimitri, dan beberapa kotak kemarin sudah saya panen, nggak saya record, jadi terpaksa saya record yang sisa beberapa kotak ini. Semoga saja nanti hasilnya maksimal teman-teman. Saksikan terus dan jangan lupa like, subscribe, komen ya teman-teman. Bagi yang belum, bagi yang sudah, semoga dengan teman-teman like, subscribe, dan komen video saya, teman-teman sukses dan dimudahkan segala urusan. Oke, terus ya, oke dulur, ini dia kotak budidaya saya yang pertama. Saya bongkar dulu ya. Waduh, di dalamnya sudah banyak drone ya dulur, karena masih saya pakai skat ratu, jadi drone-nya nggak bisa keluar. Asap ya dulur, kita nggak tahu karakteristik lebahnya ini. Lebah-lebah saya ini masih tergolong terengginas ya dulur, galak, agak agresif, jadi asap perlu saya tebar di sekitar kotak budidaya. Untuk dari ikhtiar supaya lebah-lebahnya tidak agresif, tapi ya kadang kalau misalnya memang madunya banyak itu biasanya lebahnya tetap galak dulur, walaupun sudah kita beri asap seperti ini, tapi faktanya juga berkata lain. Kadang juga masih banyak yang nyerang gitu. Kita ambil sisiran yang pertama dulur. Wow, ini dia penampakannya dulur, full segel ya dulur. Mantap jiwa dulur. Ini kalau panen seperti ini, aduh, bisa tiap bulan ini seperti ini, punya 50 kotak budaya seperti ini semua. Aduh, kita sebulannya bisa buat mencukupi kebutuhan keluarga ya dulur. Waduh, saya bilang juga apa ya dulur, kalau walaupun sudah kita beri asap, kalau lebahnya ini agresif karena memang sarang mereka itu penuh dengan cadangan makanan, jadi tetap nyerang. Ini dulur, sisiran yang pertama saya ambil dulu beberapa untuk saya singkirkan dari sisiran biar saya mudah untuk memotong madunya. Agresif sekali dulur ini, karena memang madunya full segel ya dulur, jadi lebahnya juga agak galak, karena memang sayang untuk kontrol tiap kotaknya itu tidak saya kontrol tiap minggu, bahkan seminggu paling saya lihat sekali saja, jadi memang jarang interaksi. Ini sisiran yang kedua ya dulur, masih banyak telurnya, jadi kita ambil madunya saja. Nanti untuk sisa sisiran sarang yang ada telurnya ini kita pasang lagi. Ya. Ini panen kedua ya dulur. Kemarin hari Jumat saya panen yang pertama, kotak ada 7 kotak, itu hasilnya dapat 5 botol besar dan 10 botol yang kecil. Ini kita rencananya bongkar 2 kotak ya dulur. Karena cuaca juga nggak mendukung. Tuh, sudah full segel, kalau telat sedikit saja ini sudah habis ya dulur. Jadi kalau panen madu itu kita harus tahu kapan saatnya kita panen, kapan belum, kapan kita sudah terlewat. Karena kalau musim bunga seperti ini itu kita juga nggak boleh terlalu cepat, juga nggak boleh terlalu lambat ya dulur. Ini kamera saya pindahkan ya dulur, karena posisinya nggak enak, karena saya nggak punya kameramen. Susahnya seperti ini, nggak bisa lihat angle pada saat ngambil, pada saat motong seperti ini. Oh dulur, full segel ya dulur, alhamdulillah. Ini hasilnya cukup lumayan, ini kita syukuri ya dulur.
Ini sisiran yang ada telurnya kita pasang lagi biar nanti berkembang biak lagi. Yang kotak ini sebenarnya sudah saya pecah koloni ya dulur, masih agak sedikit tuh full segel ya dulur. Pecahan koloninya ini baru membuat ratu, belum lama, jadi belum saya bongkar, malah menyusut karena mungkin belum mulai bertelur ya dulur, belum saya lihat. Masih ada sisa telur-telurnya seperti ini. Nggak perlu kita sampai bersih ya dulur, karena sisakan sedikit untuk cadangan makanan mereka. Kasihan kalau kita ambil semua ya, kita nggak tega ya dulur, mereka juga butuh cadangan makanan. Ini waktunya tepat sekali saya panen. Full drone ini malah dulur. Ini yang drone seperti ini kita singkirkan aja, nanti kita buang. Ini yang membuat madu cepat habis, stok makanan madu cepat habis nih ya drone-drone ini. Kita butuh drone itu nggak banyak ya dulur, paling hanya beberapa puluh saja. Kalau terlalu banyak seperti ini mending kita singkirkan saja. Tuh ini yang ini sisirannya full segel, mantap jiwa dulur. Ya ini sisiran yang berikutnya masih segelan, juga yang bawah itu masih belum tersegel tapi sudah banyak madunya dulur. Oke dulur, lanjut kotak yang kedua. Ini kotak kedua, kecil kotaknya tapi koloninya super nih, koloninya juga penuh. Sebenarnya ini saya mau, nah ini hasil kotak yang pertama ya dulur, lumayan banyak ini. Kotak yang kedua itu sebenarnya ingin saya pindah karena sudah terlalu sempit ini. Kalau kita sudah terlanjur diserang seperti ini nggak perlu diasapin ya dulur, siap-siap saja. Ini yang kotak berikutnya juga pasti akan nyerang karena baunya sudah, bau sengat itu mempengaruhi lebah-lebah yang lain untuk menyerang dulur. Jadi kalau ada lebah yang sudah menyengat itu mengeluarkan bau tersendiri, kemudian lebah-lebah yang lain itu merasakan ancaman juga, pasti mereka juga akan ikut nyerang. Makanya dalam panen ataupun pengambilan dari alam liar ataupun pada saat panen, walaupun di kotak budidaya sendiri, kita tetap mengenakan APD ya dulur, demi keselamatan. Kalau nggak pakai APD ini saya sudah remuk-redam ini. Lihat saja itu tahan saya dikerubutin itu nyerang semua dulur ya. Bukan karena mencium adanya madu, tapi karena memang mereka nyerang. Tuh, bayangkan saja kalau saya nggak pakai sarung tangan, nggak pakai APD, lebah segitu banyak, bisa-bisa saya besok Senin meriang ini, saya nggak bisa kerja malah. Makanya APD itu perlu. Sisiran berikutnya ya dulur, ini kotaknya memang kecil ya dulur, jadi sisirannya juga kecil-kecil. Rencana ingin saya pindahkan ke kotak yang lebih besar karena ini kapasitasnya juga sudah tidak mencukupi. Sebenarnya ini dulu koloninya kecil ya dulur, tapi karena memang ratunya masih muda, jadi perkembangannya lumayan pesat ya dulur. Perkembangan lebah-lebahnya ini pesat sekali. Dulu nggak sampai penuh, separuh aja nggak ada, separuh kotak kecil ini. Sekarang sudah full ya dulur. Ini kalau ratunya muda, produktif menghasilkan telur ya, lebah akan cepat berkembang dan juga dipengaruhi sama vegetasi di sekitar. Kebetulan 2 bulan ini vegetasi di tempat saya tergolong bagus ya dulur. Kemarin musim albasiah pas waktu saya panen perdana itu, sekarang dilanjut musim bunga Dimitri. Ini vegetasinya bagus juga untuk berkembang biakan koloni, ini lumayan bagus. Jadi kalau kita panen juga tetap kita sisakan beberapa madunya supaya perkembangannya tidak terganggu. Jadi kalau sedulur ingin panen seperti ini nggak usah takut ratunya kabur ya dulur. Yang dikhawatirkan itu bukan saat panennya tapi pasca panen. Jadi kalau pasca panen itu biasanya kalau mereka merasa terganggu di
rumahnya. Ini nanti kita kontrol 2 minggu lagi, kita kontrol. Waduh, ini full drone malah dulur. Ini full drone tapi atasnya banyak madu. Jadi kalau misalnya pasca panen seperti ini, kita kontrol 1 minggu kemudian, 1 minggu kita kontrol masih ada telur-telur yang ada di sisiran, aman ya dulur. Tapi kalau 1 minggu 2 minggu sudah tidak ada telur, perlu kita waspadai. Karena biasanya kalau ratu ingin kabur, itu biasanya dia enggan untuk bertelur dan menghabiskan telur-telur yang ada di sisiran untuk menetas semua, baru mereka kabur dulu. Makanya pasca panen itu kita perhatikan, nanti 1 atau 2 minggu kita lihat lagi, kita cek kotaknya, lihat 1-2 sisiran ada telurnya apa enggak. Kalau enggak, nanti kita cek kotak budidayanya ada yang berlubang apa enggak. Sekat ratu juga tetap kita pasang, kita kencangkan supaya ratu tidak bisa kabur dan mereka tetap bertahan di kotak budidaya semula. Kalau kita biarkan pasca panen seperti ini, kita biarkan begitu saja, nggak dipasang sekat ratu juga, ya sudah, goodbye. Biasanya seperti itu. Makanya pengalaman saya setelah panen itu 1-2 mingguan saya cek, saya kontrol terus, saya lihat perkembangan apakah ada telur apa tidaknya di sisiran. Kalau misalnya ada telur ya aman, kalau nggak ada ya kita perlu cek kotaknya. Jangan sampai nanti ada kotak yang berlubang, kira-kira ratu muat untuk keluar, nanti ya sudah, kotaknya akan ditinggalkan. Tapi kalau misalnya sekat ratu sudah kita pasang, kemudian kotaknya rapat, nggak ada lubang untuk kesempatan ratu lebah untuk kabur, insya Allah aman dulu. Makanya setelah panen seperti ini, nanti bekas perasannya jangan dibuang ya dulur, kasihkan mereka lagi, kasihkan sampai 2 minggu, dihemat-hemat kasihkan sampai 2 minggu biar mereka berpikir bahwa vegetasinya masih bagus, makanya mereka akan tetap bertahan. Kalau enggak ya diberi sedikit air gula untuk merangsang lingkungannya biar mereka berpikiran bahwa vegetasinya masih aman. Ini waktu yang tepat, kalau saya telat 1 minggu aja ini panen pasti sudah habis ini dulur. Segelnya sudah mulai menghitam, berarti segelnya sudah lama ini. Ini dulu pernah saya panen ya dulur, tapi belum sepenuh ini. Lebahnya itu koloninya masih separuh. Sudah saya panen dulu, nggak masalah. Saya tutup, saya pasang sekat ratu, sampai sekarang juga belum saya buka karena kekhawatiran saya tentang kebetahan dari lebah itu sendiri, makanya sekat nggak saya buka. Saya biarkan tertutup biar lebah-lebahnya tetap mencari makan, ratunya tetap di dalam. Ya dulur, begini cara saya dalam berpanen, saksikan terus ya dulur sampai akhir untuk sedikit ilmu, saling berbagi ilmu. Barangkali teman-teman semua yang sudah berpengalaman memberikan saran ataupun kritik kepada saya terima dengan senang hati ya sedulur, karena saya tidak menutup kemungkinan untuk terus belajar agar hobi saya ini semakin berkembang tuh full drone. Nanti kita singkirkan, kita buang aja. Sebelum saya dibuang nanti taruh aja di atas kandang itu, nanti biar sisa-sisa madunya biar dihisap sama lebah-lebah yang lain ataupun lebah yang sudah kita panen ini. Ya dulur, kalau sisirannya sudah kita bongkar seperti ini, nggak terlalu agresif karena mereka sudah mencium madu ataupun bau dari hormon penyengat itu sudah tidak begitu tajam. Masih ada yang menyerang 1-2, tapi nggak seheboh yang pertama kita bongkar tadi ya dulur. Ini kotak sebelahnya ini yang tempat sapu ini kemarin kabur dulur, belum saya kasih sekat ratu, dapat dari hutan.
ratunya saya lepas pagi, saya kerja pulang kebetulan juga sampai sore, tahu-tahu kandangnya sudah kosong. Jadi ya ditinggalkan kosong nih, satu kotak kosong nih, full segel ya dulur. Alhamdulillah kita syukuri. Ini nanti yang drone-nya kita buang, telurnya kita pasang lagi walaupun cuma sedikit, nggak masalah. Sebenarnya kalau misalnya untuk sisiran yang sudah tua seperti itu kita langsung buang juga nggak masalah dulur. Cuman kalau saya itu sayang dulur kalau mau dibuang semua, karena beberapa telur itu mungkin masih bisa menetas lagi dan untuk perkembangan lebahnya tetap terjaga ya dulur. Jadi tetap saya pasang. Jadi enaknya pakai ram seperti ini. Sebenarnya remnya juga kurang sempurna ya dulur. Sebenarnya kalau misalkan ingin lebih mudah lagi itu pakai ram yang kotak-kotak, itu panennya enak, panennya lebih mudah, nggak perlu kita potong semua, kita ambil madunya saja kita pasang lagi, itu sudah beres. Sebenarnya saya untuk kandang-kandang baru rencananya akan saya buat sekat-sekat yang kotak seperti itu dulur, untuk mempermudahkan saat panen. Ini dapat ilmu lagi dari sahabat saya di channel YouTube juga, memberikan sedikit komentar seperti itu, memberikan masukan lewat email. Teman-teman satu hobi juga banyak yang sudah berkunjung ke sini. Terima kasih sekali untuk teman-teman satu hobi yang sudah berkenan hadir, sudah berkenan absen di komentar. Salam hangat dari saya, peternak pemula dari Wonosobo ya dulur. Ginilah kalau peternakan itu kita jadikan komunitas, kita jadikan ajang silaturahmi, itu sangat-sangat menghibur sekali ya dulur. Bukan untuk jadikan ajang saingan, tapi ajang silaturahmi. Itu apa namanya, sangat bermanfaat sekali. Satu, kita dapat ilmu, yang kedua kita juga dapat madu, seperti itu ya dulur. Makanya saling support itu penting ya dulur. Rencananya hari ini saya cuma panen 2 kotak ini karena jembangan saya itu sudah penuh. Sebenarnya masih ada 2 kotak lagi yang ingin saya bongkar, tapi gampang lah, koloninya juga nggak terlalu banyak soalnya. Nah kemarin sudah saya buatkan video, kotak saya yang satu itu koloninya super, malah nyebur lagi di kolam, tapi alhamdulillah terselamatkan karena pas waktu kebetulan bapak saya ke kandang kandang entok, itu tahu jatuhnya kandangnya, ditabrak sama ayam berkelahi, kandangnya roboh ke kolam. Langsung saya dipanggil, katanya kotaknya kecebur di kolam, langsung saya ambil. Alhamdulillah masih terselamatkan, jadi sampai sekarang masih utuh. Kalau yang dulu itu habis dulur, kalau yang dulu kecebur itu habis karena keceburnya malam, mungkin baru terselamatkan pagi. Jadi koloninya sudah banyak yang mati karena kecebur di ini. Resikonya ya seperti ini kalau kita taruh di atas kolam. Kalau enggak di atas kolam seperti ini ya jatuh, paling ya kabur, itu saja paling. Oke dulur, alhamdulillah untuk pemasangan ataupun pemanenan 2 kotak sudah selesai ya dulur. Itu hasilnya. Oke dulur, itu tadi saya panen 2 kotak, cukup lah ya. Kita panen lagi besok. Ini ada masih ada 1, tapi saya biarkan dulu karena kemarin setelah saya panen malah menyusut, jadi saya biarkan. Oke, saya spill hasilnya dulur. Oke dulur, ini hasilnya mantap ya dulur. 2 kotak menghasilkan 1 panci penuh, mantap jiwa. Mantap nggak dulur? Mantap. Suka? Anak saya dulur. Oke, biasa, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.
tinggalkan komentar kalian teman-teman semua, rekan-rekan sedulur semua, agar kita bisa berkomunikasi dan diskusi tentang perlebahan apis serana. Semoga saja dengan video saya menjadikan inspirasi buat teman-teman agar mau belajar tentang ternak lebah. Sebenarnya tidak mengakukan. Pulang. Ya, anak saya dikejar lebah dulu. Awas, rasa Melayu. Anak saya dikejar lebah dulu. Oke, dulu jangan lupa like, subscribe, komen. Tinggalkan jenak. Salam 1,5 dari Om Bongah.